Mungkin ya karena apa, naik motor tuh lihat tuh dari jauh tuh tahu nih mobil biasa. Setelah dideketin ambulan tapi yang udah tua. Ambulan tua itu Yang posisi belakangnya tuh pintu bisa dibuka itu loh. oh yang iya ya, ambulan jadul banget. Iya jadul banget itu kan. Ternyata atasnya tuh apa bah? Makam. Atasnya tuh makam. Lihat aku akhirnya nyelip tuh. Nyelip ambulan tadi ya. Aku ngeliat tuh sosoknya hitam. Iya hitam. Di mana itu? Di dalam ambulannya tuh supirnya. Oh, drivernya. Iya, aku tuh kalau mata itu sukanya ngeliatin kanan kiri gitu ya. Penasaran itu yang bawa itu siapa gitu. Ternyata ya itu sosok hitam gitu. Cowok gitu. Setelah aku selesai ngelewatin mobilnya itu, ambulannya itu nggak ada sama sekali yang belakang. Sepi. Sepi banget. Berhenti aku. Jadi setelah melewati ambulan sempat lihat drivernya itu hitam gitu ya. Kurus. Aku ngeliat kayak kurus itu. Kayak sambil nengok kayak gini loh, Pak. Iya. Karena aku klakson, permisi. Ternyata nggak tahu ya itu orang asli atau bukan, tapi bener-bener itu banget. Setelah dilewatin ambulannya nggak ada. Nggak ada. Ayo nggak orang nah itu. Nggak. Tapi temennya ada. Enggak. Nah itu yang jadi Nggak lihat. kesalahan itu, temen nggak lihat itu. Iya, aku nggak tahu posisi temanku tuh madep mana ya, Bah ya. Dia tuh bonceng doang. Mungkin ya udah wis pasrah. Hujan kan itu, hujan lebat. Akhirnya nggak tahu. Aku yang lihat ya gitu. Sampai pulang tuh kakinya mendedek semua. Wadi ya tadi ya. Iya. Aku cerita juga ke anaknya yang kepala desa juga di situ. Emang dulu ada sempat nganterin ambulan di situ atau jatuh atau gimana aku nggak ngerti. Aku gak lupa ceritanya, Bah. Nah mungkin kalau orang yang sering dilihatin ya itu wajar di situ. Ya wajar lah. Namanya kadang kan banyak juga kan teman-teman yang cerita tentang ambulan gaib itu. Nah itu selama kuliah, berarti pas kuliah S1 ya KKN Iya. S1. Nah ini kan tadi di awal teman-teman penikmat PSK juga dikasih tahu kalau Naira ini kerja. Iya. Nah pasti kan kalau kerja itu enggak cuman, apalagi maaf staf ahli itu kan selalu mengikuti juragan nih, Iya. kemanapun berada. Benar. Dan itu nggak mungkin cuman pagi sampai sore, Iya. atau juga malam. Pernah nggak punya cerita pas ngikuti juragan itu kemana gitu? Punya, Bah. Di mana itu? Itu di dalam mobil. Duh, stop. Di dalam mobil mana? Iya, ikut karena saya cewek sendiri. Nah, berapa orang di mobil ini? 1, 2, 3, 4 cowok-cowok. Jadi aku cewek belakang. Paling belakang. Paling belakang. So terus aku kayak mainan mobil ya apa, seluruhkan tempat apa, gelas-gelas gitu, Iya. tempat minum. Lagi madepin jendela juga. Aku balik ke sini. Sebelah aku tuh kayak apa ya, yang rambutnya kriwil gitu. Kayak gini, hitam. Bener-bener di sebelah aku sampai kaget, astagfirullah gitu. Terus si bapaknya yang nyuper tadi itu, kenapa Mbak? Gak apa-apa Pak. Itu daerah mana? Itu daerah ikut pas Gajah ya, perbatasan Demak. Iya, karena Gajah itu. Inje kan gelap banget ya itu ya. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 12-an. Malam? Iya malam. Karena kan kalau staf ahli harus ikut kemana aja ya. Benar. Oh. Itu berarti perempuan ya? Sosoknya? Mungkin perempuan ya, Bah ya. Karena kan saya nggak tahu banget nih pastinya itu perempuan apa laki-laki. Cuman tuh lihatnya rambutnya kriwil banyak ya. itu. Mungkin kayak semacam genderuwo namanya, Bah. Itu enggak? Gimana? Pakaiannya enggak kelihatan? Enggak, hitam. Iya karena gelap sih kalau di jalannya. Iya. Jalanan gelap. Lah, tapi nggak coba cerita sama teman-teman yang lain gitu, nggak cerita? Laki-laki nggak cerita ya?
Enggak lah, tapi pernah saya nyoba cerita ke kiai kayak gitu, yang Iya. orang yang pintar. Ternyata ya ada lah gitu lah Bang, yang nggak bisa saya sebutkan ya. Terus setelah juga pulang kerja malam gitu kan sering tuh lihat, ya Allah, kayak nenek-nenek duduk kayak lagi nungguin cucu ya mungkin ya, senyum. Pakaiannya tuh aku seingatnya pakai kebaya putih, jari yang coklat, sama kerudung yang bukan ya mungkin yang diselampirin tapi rambutnya agak kelihatan gitu. Selendang gitu kayak. Iya, selendang itu. Tungge gitu kan, iya. Itu di rumahnya Bapak? Bukan, waktu kejadian ngekos tapi beda lagi yang kos ini. Oh, Ya, yang baru ya. ya sering kayak ini ya Bah, saya melihat ada sosok kerajaan juga nih. Kerajaan? Iya, di kos itu. Jadi kayak sering nungguin. Definisi apa ya? Penggambarannya seperti apa itu? Sosok kerajaan yang Naila sebut gitu. Pakai yang atas mungkin kayak peci apa ya yang panjang gitu, yang mahkota. Terus hijau, pakainya hijau, kayak kelihatan kuning, ada kuning-kuningnya itu. Iya, mahkotanya ada kuning-kuningnya. Ada kerisnya, tapi badannya agak gendut, Iya. gede gitu. Tuh, Itu di kos? di kos jagain kos di kamarku itu. Jadi kalau aku tidur tuh nggak pernah melihat arah ke sana. Jadi selalu membelakangin orangnya ini. Itu nek ketemu Naila, dia maksudnya manggil apa cuman ngeliatin, sempat senyum atau gimana Mas? Nggak ngeliatin, jaga. Cuman ngeliatin toh? Iya. Tuh, saya nggak tahu ya itu penjaga dari mana atau apa gitu. Apa kayak penjagamu dewe kan? Iya. Ya itu kerennya kan di sini. Iya. Ya ini kalau buat teman-teman penikmat PSK itu mungkin bisa membayangkan kehidupan Naila itu seperti apa gitu. Katanya juga sempat periksa. Iya tuh. Sempat periksa di mana? Di rumah sakit, Bang. Kamu sakit apa? Rumah sakit negeri daerah Semarang ya Pak ya, yang lagi pembangunan ini Pak. Lagi pembangunan ya. Di situ berarti ke psikologi atau ke kejiwaan? Kejiwaan. Astagfirullahaladzim. Iya Pak. Iya. Karena nih mungkin kan sering kayak dengar suara ini ya, manggil gitu, Ya. manggil Naila gitu, Hil gitu, sering gitu. Perempuan suaranya? Perempuan dipanggil dengar bener, jelas. Ya. Sampai tak sauri dalam gitu. Habis itu nggak ada orangnya, memang nggak ada orang yang benar-benar Wujud gitu. ada. Takut taunya kan ada orang di rumah manggil Iya. gitu kan, ternyata nggak ada itu. Aku sering itu. Sering banget sampai aku tuh makanya Sampai periksa itu ya. kejiwaan itu Pak. Atau didiagnosanya depresi, halusinasi. Diagnosa dokter Iya, Di- seperti depresi? itu. Iya. depresi itu adalah tekanan. Iya, makanya itu kan. Tapi selama Naila udah dewasa, udah kerja, sekarang kuliah S2, pernah nggak Naila itu datang ke tempat maaf entah kiai atau ustadz atau bosone orang pinter lah untuk Pernah. mencoba menetralkan yang ada di badan itu? Pernah itu Pak. Daerah mana tuh? Yang Itu daerah Pekalongan. daerah Jadi minta ditutup batinnya gitu, ya. biar nggak lihat orang yang nggak bisa yang ganggu pikiran gitu. Karena kan katanya nih kalau kita melihat sesuatu yang itu sering kita jumpai, kondisi kita itu terganggu, Ya. pikiran, jiwa itu terganggu. Jadi kayak mau orang tuh juga kalau diceritain juga mesti belum jelas percaya gitu kan. Makanya apapun itu kan kita pendam sendiri, terus akhirnya ya udah seperti itu. Tapi ada hal unik loh Pak. Iya. Kemarin saya ke toko roti Pak, Ke toko roti ya, yang itu ke toko roti itu. daerah Semarang ini Pak. Lucunya ya biasa ya, mata itu nggak bisa ke mana-mana itu. Ya di kamar mandi, karena tuh ada toko rotinya, ada kamar mandi di luar. Saya lihat, oh kamar mandinya kayak buka, tapi ada kayak sesosok yang lewat gitu Pak. Udah aku nggak terlalu gubris, aku masuk, aku beli.
Setelah itu aku keluar nih Bah. Kalau kondisi kunci kan di jaket, aku pakai jaket, lagi diem nyari kunci, lagi mau jalan, tiba-tiba kayak ada yang jorokin, itu sampai ngeglosok Bah itu, plastiknya itu sampai sobek semua. Aku sampai ditanyain sapamnya itu, kenapa Mbak? Aku bilangnya jatuh Pak, kepleset. Padahal itu sendal itu nggak yang licin, nggak atau yang apa itu, nggak keserimpet, nggak sama sekali. Orang jalan biasa lagi berhenti, tiba-tiba jatuh, ada yang dorong, dan aku ngeliat sesosok anak cewek, bukan anak cewek, anak mungkin laki-laki atau perempuan, anak kecil ya. Dia kayak lagi mainan sepeda sambil nabrak pose itu tuh, kayak sambil ketawa. Anak kecilnya ketawa Puas gitu loh, nabrak aku gitu. ketawa puas BGC gitu ya. Iya, energinya kuat banget itu. Tapi nggak bisa laki-laki hal gitu kayak gitu kan, nggak bisa ya diceritakan ke siapa gitu. Nggak bisa. Apalagi ke satpam tambah nggak mungkin. Nggak bisa. Iya, aku sampai ke dokter lagi. Gangguan epilepsi Bah. Diagnosa dokter. Iya. Ini dokternya yang perlu periksa malah. Jadi tiba-tiba jatuh kan, ada kalau kondisi epilepsi itu sesuatu yang tubuh itu tidak merespon dan kondisi otak itu mempengaruhi. Jadi energinya itu kejang, seperti kejang gitu. Tapi tiba-tiba jatuh. Kalau yang kronik parah banget tuh bisa sampai stroke. Iya, yang sampai kejang-kejang. Ya benar ya, memang kalau dokter itu kan harus ada jawaban dari setiap kejadian tadi. Iya. Sedangkan kayak Naila ini kan, dan beberapa narasumber yang lain itu, ya itu kalau mungkin teman-teman narasumber yang lain juga diperiksakan ke dokter, mungkin pun akan jawabannya akan sama. Padahal ini kapan ini ke topografi? Rabu kemarin. Baru beberapa hari kemarin. Iya. Sempet itu kayak, ya Allah, aku tuh salah apa gitu loh Bah, kok sampai ditubruk gitu loh. Ya anak kecilnya itu memang auranya agak kenceng sih kalau menurut saya, juga agak kuat. Karena kenapa saya berani bilang seperti itu, ketika Naila perjalanan ke sini masuk rumah itu, saya lihat di belakang itu ada anak laki-laki gitu. Tapi ketika Naila masuk ke gerbang, anak kecil itu di luar, dan ngeliatin anak-anak kecil yang mainan di sini malah. Dan anaknya cowok. Iya, cowok, berarti itu sendiri ya. Cowok itu. Keren itu. Pas kejadian di rumah Naila, ada lagi selain lemari tadi yang didoain sama bapak, ada lagi? Ada itu. Jadi kamar aku tuh bekas almarhum ibu aku. Ibu udah nggak ada? Iya, sudah nggak ada. Dan aku tuh diliatin sesosok bener-bener tidur panjang, tempat tidur aku bener-bener panjang gitu. Sekasar itu? Iya, gitu. Tapi kayak coklat gitu. Warnanya? Iya. Apa kainnya agak rusuh gitu ya? Mungkin pocong-pocong yang ibarat kata kalau udah coklat-coklatan berarti mungkin agak lama ya. Iya, Tapi sering gitu. Sering itu. Lah emangnya kamarnya nggak terang? Enggak ada jendela, nggak ada ventilasi, jadi benar-benar ketutup. Tapi kan mesti ada lampunya kan? Iya ada, tapi kondisi itu emang dibuka, maksudnya pintunya dibuka. Ini kayak ngeliat sekilas ya, gitu. Jadi nggak berani masuk lagi. Itu kan posisi juga pernah diliatin agak poci berdiri di pojokan tembok kamar itu. Gila ini. Berarti ya memang apa yang pas disampaikan itu, ada astral di semua rumah itu, mungkin ya salah satunya itu tadi. Iya. Tapi udah pernah lihat mukanya ya? Enggak pernah lah. Tapi ini pertanyaan terakhir yang hampir sama tak tanyakan ke beberapa narasumber. Pertanyaannya itu hampir sama. Pernah enggak Naila itu dijumpai sosok sing menurutmu kok elek banget? Wah, demi tuh elek kok gini gitu. Berarti pernah enggak? Yang itu sih, Bah. Yang di mobil itu. Yang di mobil itu paling menurutku paling serem sih itu. Paling serem karena kan kalau yang lain ya biasa kayak sliwer gitu, dia duduk sebelahku ya kaget ya Pak. Otomatis ya? Iya, aku nggak ngerti mukanya kayak apa, cuman rambutnya tuh udah wak-wakan, acak-acak. Itu hitam banget. Kalau
Itu ya Bah, aku mau tanya lagi nih Bah. Hmm. Kalau kondisi kita ngeliat sesuatu makhluk yang seperti itu dengan aura yang hitam, itu tuh aura negatif atau gimana sih Bah? Kalau John itu membedakannya itu gampang. Sama makanya kan ada yin yang itu tadi, diibaratkan hitam dan putih kan. Kalau hitam yo rata-rata sih ya, rata-rata itu kan agak ke kiri atau agak negatif lah, ibaratnya seperti itu. Itu yang paling jelek. Yang paling mampu ada enggak? Pernah enggak sampai mencium aromanya, jadi lihat astralnya sampai nyium aromanya, pernah enggak? Alhamdulillah nggak pernah sih. Ya syukur. Karena kalau sampai kecium aromanya itu pasti ingatnya itu sampai kapanpun. Nah ini bukan pertanyaan sih Nay. Kamu kan udah biasa ditemuin sosok astral dari kecil sampai baru beberapa hari kemarin. Ada ndak pesan lah buat teman-teman penikmat PSK itu, apa yang ingin disampaikan gitu? Ada. Jadi pesan dari saya nih, kalau misalnya ke tempat lain atau di jalan, usahakan kita itu selalu minta pertolongan sama yang di atas. Apapun itu juga kita selalu punya unggah-ungguh permisi, atau saya mau numpang lewat, saya mau itu, izin lah. Karena kan kita hidup berdampingan dengan yang tidak kelihatan. Jadi usahakan seperti itu sih Bah. Gitu ya. Iya. Jadi buat penikmat PSK ini dapat pesan dari Naila yang notabene memang justru kalau pesannya pada sebuah koma kan kita hidup berdampingan. Kalau Naila ini benar-benar real berdampingan, karena sebenarnya secara tidak disadari itu hampir setiap hari, setiap menit, setiap waktu itu astral itu nempel ke Naila. Karena ini penjelasannya mungkin setelah di luar kamera aja ya, karena penjelasannya memang panjang sekali. Itu ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Oh, cukup ya. Kalau ada cerita lagi yang ingin disampaikan, kabar-kabar aja. Oke, siap Mbak. Nah pokoknya seru ini, sampai ikut juragan kerja aja ditemui sosok-sosok yang luar biasa. Iya. Terima kasih ya Nay. Iya, sama-sama Bang. Itu teman-teman, cerita yang luar biasa padat dari Naila dengan astral yang dari kecil selalu mengikuti, sampai seperti tadi Naila sampaikan, dari beberapa hari kemarin saja atau Koroti masih sempat didorong sama astral yang luar biasa. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.